Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertadarus Al-Quran. Tadarus itu merupakan bentuk masdar dari kalimat tadarrosa yatadarrosu tadarrusan ala wazni tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi tadarus itu arti sebenarnya itu mempelajari. Kalau kita kan tadarus deres. Semakin kencang, semakin ini semakin deres tuh, makin ngebut. Tapi kalau makna sebenarnya kita kembalikan itu mengkaji, mempelajari Al-Quran. Maka materi tafsir yang ada di minggu keempat, ahad keempat di masjid kita pas sekali di bulan Ramadan ya. Jadi walaupun hanya 1-2 ayat, kita melakukan tadarus dalam makna yang sebenarnya. Mari kita buka dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majmi'a baina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa khususan salbini bisal hidayat wa tasbih thumma ila al-alim al-alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa ila Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Sayyidi nafa'anallahu bi ulumihi bil darin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ayat yang kita baca sampai kepada Al-Baqarah 255 atau disebut dengan ayat kursi yang tadi dibaca oleh Imam Subuh ya, Bapak Ustadz Haji Paturosi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Disebut ayat kursi karena ada kata-kata kursi, gitu ya. Ayat ini udah hafal, semua udah pada hafal ini ya. Apalagi anak-anak kecil udah pasti pada hafal ini. Ya. Jadi Allahu la ilaha, Allah tiada Tuhan. Maksudnya tiada Tuhan, aila ma'buda bihaqqin, yang tiada Tuhan yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya fil wujud di alam ini, illa huwa, kecuali Dia. Kayak kalimat la ilaha illallah itu diawali dengan
La nafiyah, jadi meniadakan. La ilaha, tiada Tuhan. Jadi meniadakan dulu tuh semua Tuhan-Tuhan. Kalau masuk masjid begitu Pak, ditiadakan semua Tuhan-Tuhannya. Tuhan handphone, Tuhan apa lagi? Rokok, taruh dulu semua tuh. Ya, Tuhan apa lagi tuh? Ya, kopi, bisnis apa, tinggal semua. Ya. Makanya kalau lagi tahlil, zikir tuh afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang mimpin tuh hayyun ma'bud gitu. La ilaha illallah hayyun mawjud. Itulah makna-makna la ilaha illallah. Ya. Illa huwa. Nah, baru di situ ada adatul istisnanya, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya illa kecuali siapa? Huwa itu siapa? Allah. La ilaha illallah. Allah itu adalah huwa al-hayyu yang maha hidup. Kalau manusia hidup, tapi hidupnya ada batasnya. Binatang hidup, tapi ada batasnya. Paling singkat binatang apa umurnya? Nyamuk berapa lama? 24 jam ya. Nah, sejak jadi nyamuk gitu ya. Apalagi yang pas banget ditapok kena, udah segitu doang umurnya ya. Nyamuk. Tapi Allah al-hayyu yang maha hidup. Kalau maha hidup artinya ad-daimu bil baqai, yang kekal dengan keabadian. Kekal abadi Allah maksud. Ada itu namanya Highlander apa tuh? Yang bisa nyambung nyawanya. Atau di Indonesia mah ada rawarontek. Ya. Ada ilmunya ada, tapi tetap enggak kekal abadi. Begitu matinya dipisah-pisah nggak nyambung. Di samping al-hayyu yang maha hidup, al-qayyumu yang berdiri sendiri. Bitadbiri khalqihi fil qiyami, bitadbiri khalqihi, berdiri sendiri mengatur makhluknya. Ini semua Allah yang atur. Allah yang ngatur matahari dan bulan, tidak pernah amprokan. Coba sekali-kali matahari bulan amprokan, wah apa yang terjadi? Ya. Kita ngatur lampu merah aja susah banget. Ya. La ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak mengantuk. Sinatun itu nu'asun, wala naumun, dan tidak tidur. Itu bedanya. Kalau makhluk butuh tidur, merasakan ngantuk. Tapi Allah tidak merasa ngantuk dan tidak tidur. Makanya Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, Allah Maha tahu apa yang kita pikirkan, karena Allah nggak tidur. Kalau kita, ya beda-beda manusia, ada yang tidurnya dikit, paling belum puasa tuh ya. Ada yang tidurnya dikit, ada juga yang dikit-dikit tidur. Ya. Al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan sesuatu yang ada di bumi. Semuanya tuh. Pokoknya kalau ada di langit, ada di bumi, semua punya Allah. Ada nggak yang tidak ada di bumi dan di langit? Nggak ada. Orang semuanya itu kita adalah di kolongnya langit. Ya. Berarti kita milik Allah. Makanya
ayat inna lillahi artinya sesungguhnya kita ini milik Allah, karena kita ada di bumi, karena kita ada di kolong langit, semua milik Allah. Tapi walaupun semua milik Allah, jangan ujuk-ujuk jadi kita punyain, jangan. Ya. Motor orang diambil, punya Allah. Ya. Gebugin kita, kok digebugin? Ini yang gebugin tangan Allah, sama aja kan? Cara hakikatnya punya Allah. Makanya berbeda-beda orang menyikapi ketika kehilangan sesuatu. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan barang, kehilangan sesuatu, ya, berbeda-beda. Tergantung kualitas kita. Ketika dunia itu ada di hati kita, ketika yang kita miliki ada di hati kita, maka akan sangat berat ketika kita kehilangan. Ya. Tapi ketika dunia itu, barang yang kita cintai itu tidak ada di hati melainkan di genggaman kita, maka akan mudah untuk rela melepaskannya. Nah ini ya. Yakinin itu milik Allah. Adakah orang yang udah bisa begitu? Banyak. Oh saya belum bisa, ya kita belajar, sama-sama belajar. Ada seorang kiai itu mau maghrib, ya, sanyoknya hilang. Jadi anak-anaknya santri nggak pada bisa wudhu, sanyoknya dicolong. Kalau kita apa? Waduh, dikejar tuh kemana? Ke pos-pos anuan, lapak-lapak itu tuh. Biasanya tuh dibawanya ke situ. Oh dia enggak, alhamdulillah, mudah-mudahan tuh mesin airnya dibawa pakai gerobak nggak rusak, bisa dia pakai, ya, didoain malah. Kalau kita mah, wah, ketemu orangnya habis. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi, baik itu makhluk ataupun hamba. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi, maka siapakah yang la ahada, tidak ada seorang pun, yashfa'u yang dapat memberikan syafaat, memberikan pertolongan, indahu di sisi Allah, illa bi'idznihi, kecuali atas izinnya. Gak ada yang bisa memberikan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat melainkan atas izin Allah. Kita bisa, kita mampu bukan karena kita hebat, Pak. Karena Allah mengizinkan. Kalau kita kan senang dibilang hebat tuh. Senang dibilang hebat. Jiwan baru puasa 3 hari udah hatam. Hebat banget gitu kan. Iya, entar jalannya udah nggak duduk lagi tuh begini gitu. Padahal itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang mengizinkan kita bisa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, ay al-khalqi, di hadapan makhluk, wa ma khalfahum, dan di belakangnya, ay min amri dunia wal akhirah, yakni dari urusan dunia dan urusan akhirat. Allah tahu semuanya, masa lalu kita, masa depan kita, semua Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah mereka mengetahui sesuatu dari ilmunya Allah. Ay la ya'lamuna syai'an, yakni mereka tidak ngerti sesuatu min ma'lumatihi, dari ilmu-ilmunya Allah, illa bima syaa, kecuali dengan yang Allah kehendaki. Bagaimana cara Allah memberikan ilmunya? Ayyu'allimahum bihi, dengan cara mengajarkan mereka ilmu tersebut, bi ikhbarir rusuli, dengan datangnya para rasul-rasul. Jadi rasul itu yang ngajarin itu. Dari rasul turun ke sahabat, dari sahabat turun ke
tabi'in punya tabi'in terus punya murid berabad-abad ya. Sampai abad ke-5, abad ke-6, abad ke-10 terus sampai sekarang. Abad ke-berapa sekarang? Ke-15. Jauh itu, ya jauh. Begitulah Allah mengajarkan kita sehingga ilmu itu ada di tangan para ulama. Makanya kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Artinya ilmu itu dititipkan melalui mereka, melalui para ulama. Ilmu yang Allah sampaikan melalui Rasulnya itu dititipkan kepada para ulama. Makanya ulama tuh sengaja diangkat atau difitnah, dijelek-jelekan supaya apa? Orang jauh dari ulama. Ya, jauh dari ulama. Kalau umat Islam sudah jauh dari ulama, maka dia jauh dari warisan ilmu Nabi. Jauh dari warisan ilmu yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Dengan begitu tinggal nunggu waktu, Pak. Akan hancur sendiri umat Islam. Makanya ulama dibujuk-bujuk, ayo ikut politik. Iya. Jadi ketua partai gitu. Entah udah ketua partai mah ada bae dikasusin. Tuh, begitu. Sehingga ulama jadi jelek. Walaupun ada ulama yang ngerti politik, karena ulama ada macam-macamnya. Ya ada ulama catur, itu dia pinter politik tuh, kayak Gus Dur gitu ya. Ada ulama sembur, ulamanya suka ngobatin tuh. Ada pilek panas datang ke kiai sembur sembuh. Ada kan di kampung gitu? Ada. Anaknya panas dibawa ke kiai, dikasih air sembuh. Ada itu. Itu kiai sembur namanya. Ada lagi kiai lekar, ngajar tugasnya tuh. Kiai lekar tuh ngajar, macam-macam. Kalau selain kiai catur nggak boleh tuh masuk politik. Kalau masuk politik habis jadi objek doang. Ilmu itu ya dengan cara ayyu'allimahum bi ikhbari rusul. Allah mengajarkan kepada mereka ilmu itu bi ikhbari rusul dengan pelajaran yang diberikan oleh para rasul. Nah itu tadi Rasul mengajarkan sahabat. Masa sahabat mengajarkan para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in terus sampai para ulama sampai saat ini. Walaupun memang ya tidak semua ulama, akan tetapi ya masih banyak sekali ulama-ulama yang memegang teguh atau ulama-ulama khas memegang teguh ajaran yang diwariskan Nabi tersebut. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a itu artinya luas. Jadi luasnya kursi Allah itu meliputi as-samawat wal ardh, meliputi langit dan bumi. Kursi di sini diartikannya kalau diterjemah ya kursi. Apakah kita kemudian berpikir kursi seperti ini? Nah ini. Ya, kalau kita kemudian berpikir seperti kursi ini, maka kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Kursi kayu ini kan dari pohon. Pohon makhluk bukan? Makhluk. Berarti kita nyamain Allah dengan makhluk, nggak boleh. Karena Allah itu mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi kalau kita samakan dengan makhluk, pasti nggak bisa. Namun memang ada kelompok yang mengartikan kursinya Allah itu ya kursi, cuma dijelaskan kursinya beda sama kursi Jepara gitu. Kursinya beda sama kursi mebel kita, nggak sama. Tapi kursi singgasana, tapi beda, nggak kayak singgasana Raja Pajajaran enggak gitu, Raja Siliwangi enggak, beda. Itu dia mengartikan kursi. Wakila al-kursiyyu nafsuhu, diterangkan bahwa kursi di situ adalah kursi itu sendiri. Ya memang kursi, tapi kursinya beda
belum pernah ada di dunia. Ada juga yang menafsirkan kata kursi itu adalah qila ahata ilmuhu bihima. Artinya ilmunya Allah, kursi itu adalah ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Ditafsirkan kata kursi itu sebagai ilmu. Ada juga yang mengartikan kursi itu sebagai kekuasaan. Makanya orang DPR berebut kursi, artinya bukan kursinya kan yang diperebutkan, apanya? Kekuasaannya. Gitu. Arti dari kata kursiyus samawati wal ardh. Wala yauduhu hifzuhuma. Yauduhu bukan pakai ain, kalau pakai ain yauduhu kembali. Yauduhu dan tidak memberatkannya. Siapa? Allah. Ayyuskiluhu tidak memberatkan Allah. Ya, fihi dalam mengaturlah ya semuanya itu ya. Wala yauduhu yuskiluhu hifzuhuma. Tidak memberatkan bagi Allah memelihara keduanya, yakni memelihara langit dan bumi. Enggak memberatkan Allah, enggak. Jadi kita jangan berpikir dengan kacamata makhluk. Kalau kacamata makhluk bingung, kita ngandangin ayam aja sore agak susah tuh. Satu masuk, yang satu lagi dicari-cari, yang di kandang keluar lagi, gitu. Ya. Masukin kucing begitu susah bener kan? Gimana Allah? Jangan berpikir begitu. Ya. Kadang kita berpikir tentang Allah sama seperti berpikir tentang makhluk, salah itu. Ya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dia mukhalafatul hawadis, berbeda segala-galanya dengan makhluk. Kalau ada yang menyamakan berarti bukan, Pak. Kemarin saya itikaf di masjid Jami di sini gitu umpama. Saya zikir dari jam 1 sampai jam 3. Saya melihat cahaya. Cahaya warna apa? Putih terang, ada hijau-hijau. Itukah Allah? Ya, jangan berpikir. Kalau bisa digambarkan, kalau bisa diterangkan, berarti bukan Allah. Ya. Seperti surga juga sama. Bidadari saya ketemu di mana? Di surga. Ngimpi. Surganya kayak gimana? Cakep banget dah. Kayak gini. Bukan. Kan dikatakan la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Enggak pernah terlihat oleh pandangan mata, enggak pernah terdengar di telinga kita beritanya, enggak pernah sama. Ya. Itu hanya tamsil, ya, contoh-contoh, perumpamaan. Orang yang tahu Allah tidak akan membicarakan bagaimana Allah itu, karena apa? Karena tidak akan kuat membicarakan Allah. Saking agungnya. Jangankan tentang Allah, tentang Lailatul Qadar saja. Orang sudah bertemu Lailatul Qadar, dia tidak akan mampu bercerita tentang dahsyatnya Lailatul Qadar. Tuh ya. Ini kadang-kadang orang, semalam bisa dapat Lailatul Qadar, begini. Tentang Allah seperti itu. Ada kan cerita tentang Nabi Musa ingin melihat Allah dengan matanya, gitu ya. Ada. Begitu Allah menampakkan, apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Langsung pingsan tanpa sadarkan diri. Bagaimana kita kok bisa-bisanya kita bercerita begini begitu ya? Karena melihat Allah itu, kata Sayyidina Ali, bukanlah dengan mata yang ini, ya, tapi dengan basirah. Basirah itu mata yang lain. Ya. Itu Nabi Musa aja nggak sanggup. Kita jamaah Masjid Mahkota Simpruk. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh.
Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu al-aliyyu, maha tinggi. Maha tinggi fauqa khalqihi bil qahri, di atas makhluknya dengan kekuasaannya. Ya. Kekuasaan Allah di atas makhluknya. Al-azim, yang maha agung, al-kabir, maha besar. Ya. Itu ayat 256. Nah, ayat ini banyak dibaca. Ya. Tiap di sholat subuh, sholat maghrib biasa. Ya, kadang sholat-sholat yang lain juga ada juga yang mengambil hikmah bukan hikmah arti, bukan, tapi hikmah keilmuan ada juga Pak. Karena Al-Quran itu bil zahir wal batin, ada zahirnya, ada batinnya. Ya. Setiap ayat itu ada. Dia puasain. Akhirnya apa tuh, kalau udah dikuasain, diamalin ayat 255 ini, bisa ngusir jin. Ya tergantung jinnya. Kalau cuma jin tingkat RT mah bisa, yang baca kita. Giliran jinnya udah tingkat kecamatan, bingung kita. Ya. Tapi lagi-lagi sebongkah tahu ya, hanya akan menjadi tahu goreng atau tahu bulat di tangan kita. Tapi tahu itu bisa menjadi makanan yang enak dan lezat, berharga mahal di restoran, tergantung siapa kokinya. Benar nggak? Ayatnya sama, ayat kursi. Yang baca kita nggak ada efek-efeknya. Yang baca kiai, loh kok jadi obat, loh kok jadi ini itu, ya kan? Jadi yang bedain apanya? Ayatnya apa yang bacanya? Yang bacanya. Nah, ini sama, produknya sama, tahu kamu juga. Kita mah cuma bisa bikin tahu isi, tahu bulat. Di tangan koki yang keren, itu jadi makanan yang mahal di restoran. Artinya ayatnya sama, ayat ini ayat kursi. Yang baca kita sama yang baca kiai beda. Artinya apa? Kedekatan kita dengan Allah kualitasnya berbeda-beda. Semakin dekat kita dengan Allah, maka apa yang kita minta, meskipun tidak baca ini, insya Allah, apalagi dibaca. Gitu ya para jemaah yang Allah muliakan. Jadi jangan nanti dibaca ayat ini kok nggak hasil, jangan disalahkan ayatnya. Ya, yang salah bukan yang salah sih, yang kurang benar kitanya. Kita lanjut ke ayat 256. Suruknya jam berapa? 5:55, 10 menit lagi ya. 556, 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini Islamnya pakai dalam kurung kalau diterjemah ya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga orang-orang yang pahamnya liberal mengartikan ayat ini, Bapak sekalian, tidak ada paksaan dalam agama, sehingga bebas mau masuk Islam, mau masuk Kristen, mau masuk Buddha, mau masuk Hindu, mau masuk Konghucu, bebas. Karena bagi mereka semua agama benar. Kalau paham liberalisme, harusnya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Gitu. Karena Islam datang itu menyempurnakan yang sebelum-sebelumnya. Nah, la ikraha fid din, ya. Maksudnya ala dukhuli fihi, tidak ada paksaan dalam masuk ke dalamnya, ya. Dalam din. Din itu Bapak kalau ngertiinnya agama, dia terjebak kepada, kalau di Indonesia konteksnya Islam, Kristen, ya, Hindu, Buddha, ya, Katolik, Konghucu, terjebaknya di situ. Din itu
lebih dalam lagi sebenarnya seperti jalan hidup ya. Hanifan musliman kalau kata Nabi Ibrahim. Qad tabayyana ar-rusydu, qad tabayyana, cuma dibacanya qad tabayyana. Dalnya itu langsung melebur ke ta. Jadi qad tabayyana ar-rusydu. Ya, sungguh telah jelas ar-rusydu, jalan yang benar, minal ghayy, dari jalan yang sesat. Ada kalimat qad itu artinya litahqiq, artinya benar-benar udah jelas ya. Qad tabayyana, sungguh benar-benar udah terang benderang, ar-rusydu, jalan yang benar, minal ghayy, dari jalan yang sesat ya. Ai zuhara, yakni telah jelas, bil ayatil bayyinati, dengan adanya ayat-ayat yang nyata. Al-iman rusdun, bahwasanya iman itu, annal iman rusdun, bahwasanya iman itu benar, petunjuk yang benar. Wal kufru, adapun kekufuran, kafir, ghayyun, itu sesat. Ayat ini turun ketika ada salah seorang Ansor yang punya anak. Nah, dia ingin memaksanya untuk masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, nggak boleh dipaksa. Makanya sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali itu sangat takut. Dari Umar bin Khattab sangat takut kalau ada orang yang masuk Islam gara-gara takut sama dia. Paling istighfar dia. Jangan sampai ada yang masuk Islam gara-gara takut sama dia. Itu Umar bin Khattab tuh. Nggak ada paksaan. Jadi kalau kita kaji buku-buku literasi itu, yang masuk Islam dengan paksaan tuh nggak ada. Walaupun Umar bin Khattab itu bengis, keras, tapi nggak ada dia memaksa orang masuk Islam. Orang masuk Islam itu karena memang betul-betul terpanggil hatinya. Melihat akhlaknya Nabi, melihat akhlaknya para sahabat. Jangan mentang-mentang Umar bin Khattab keras kemudian banyak maksa orang masuk Islam. Enggak. Malah kita kalau di bulan puasa biasanya ada filmnya tuh Umar. Biasanya di waktu sahur, sebelum sahur, bagaimana dia manggul beras, ya, kemana? Ke orang-orang yang miskin, rakyatnya yang masih susah. Sambil dihina, ya coba kata yang terima nih, coba kalau Khalifah Umar kayak gini gitu kan, bawain beras gitu kan, padahal yang lagi manggul beras itu Umar tuh, ya. Orang nggak tahu. Coba kalau pemimpin kita mah belum datang aja udah ketahuan, ya kan, Pak Cip mau datang katanya, udah ketahuan duluan sama media. Umar nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Ayat ini juga dikisahkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Itu ada orang yang kedatangan pedagang dari Syam, kemudian setelah pedagang ini mau pergi ngajak anaknya untuk masuk Nasrani, Yahudi ya. Kemudian masuklah mereka agama Yahudi. Kemudian sahabat ini mengadu kepada Rasul, ya nggak bisa. Masing-masing udah punya pilihan, maka tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya keturunan, anak cucu semuanya nanti beriman kepada Allah. Ini ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah begitu, Nabi Ismail. Ada doa yang Rabbi habli minas sholihin, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati qurrata a'yun, itu ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keturunan-keturunanku. Itu doa untuk anak cucu kita nanti itu. Ya. Itu dibaca doa. Karena apa? Karena tantangan umat Islam puluhan
Tahun yang akan datang lebih berat dan Allah nggak jamin tuh, nggak jamin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang ingkar dari tagut, tagut itu artinya asyaiton awil asnam, setan ataupun patung-patung, ya. Wa huwa yutlaqu 'alal mufradi. Kalimat tagut itu digunakan dalam bentuk mufrad wal jami dan jamak, ya. Baik itu untuk satu tagut namanya, untuk banyak juga tagut bahasanya sama, ya. Yang ingkar kepada tagut, baik itu tagut dalam bentuk patung lah, setan lah, ya. Wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wusqa, dengan ikatan yang kokoh, bil aqdil muhakkami, dengan ikatan yang kuat, lan fisoma laha, yang tidak akan putus. Ya, kalau kita udah beriman kepada Allah, ikatannya kuat. Banyak sekali itu, ya, dari luar Islam masuk ke Islam, ataupun dan sebaliknya itu juga banyak. Dari Islam keluar banyak. Nah, kita kebetulan orang tua Islam, bapak ibu Islam, sehingga lahir diazanin, kan gitu, ya, alias kita menjadi Islam. Nah, untuk orang-orang ini, ya, itu ada juga riwayat asbabun nuzulnya adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya Nabi Isa, ya. Itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, ada orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa. Nah, begitu datangnya Nabi Muhammad, itu mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada juga yang tidak. Maka turunlah ayat ini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ayat ini tidak bisa menjadi legitimasi bagi orang-orang liberalis untuk mengatakan bahwa tidak boleh memaksa agama. Bukan tidak boleh memaksa agama, memang tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi jangan diarahkan pengertiannya kepada silakan memilih agama apa saja. Jangan, ya, jangan sampai begitu. Walaupun ada beberapa keluarga yang memang seperti itu dan sudah terjadi, ya, ada itu kalau di daerah tuh ada, ya. Satu keluarga berlima, adik kakak, ada yang ke masjid, ada yang ke gereja, ada yang ke kelenteng, gitu, ya. Ada yang udah terjadi, ya sudah. Tapi kita, ya jangan. Kalau bisa, makanya kita berdoa kepada Allah, wabij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, gitu, ya. Kita minta pada Allah untuk tetap iman Islam jiwa kita dan keturunan-keturunan kita. Kalau bisa, ya Allah, ya pasti bisa kalau Allah mau. Kita berdoa dan berusaha. Doa doang cukup? Enggak. Usaha juga. Usaha juga. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, lima yuqalu, apa yang dikatakan, alimun, mengetahui, bima yaf'alu, terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu sampai ayat 250. Nah, nanti kita lanjut lagi ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah wali atau penolong bagi orang-orang yang beriman. Wali artinya banyak, Pak. Ada penolong, ada wali itu wakil, ya. Ada wali itu macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Amin amin ya arhamar rahimin. Ilhamna Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi kalimatil Fatiha wa bi syafa'atil Fatiha wa bi wajdatil Fatiha. Allahumma faqina ba'man nabiyyin wa bi ulamaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'u subhanallahi wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu